menyimpannya di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan kalau nanti ada diskusi-diskusi terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, bab yang akan dipelajari dari materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai pengertian fermentasi itu sendiri, terus kultivasi mikroba, medium kultur, bioreaktor, dan bagaimana proses downstream ketika mengalami proses fermentasi dan aplikasi fermentasi yang akan dalam bentuk produksi minuman dan makanan kalau ini berkaitan dengan teknologi hasil, tapi kalau berhubungan dengan pertanian dan tanah, maka kita akan berbicara tentang pupuk organik cair, ya semua yang berhubungan dengan proses fermentasi. Jadi pengertian fermentasi itu sendiri sebenarnya kita tuh sudah tahu, tapi secara harfiah atau secara penulisan bahasa Indonesianya ini adalah suatu cara untuk mengubah substrat yaitu bahan ya menjadi suatu produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika apapun itu ingin mengubah menjadi suatu produk dan menggunakan mikroba atau mikroorganisme, itu berarti sudah mengalami kegiatan proses fermentasi. Dan bioteknologi berbasis fermentasi ini sebagian besar itu merupakan proses produksi barang dan jasa, karena dengan menerapkan teknologi fermentasi ini yang menggunakan mikroorganisme itu akan bisa memproduksi makanan dan minuman. Kita berbicara ke teknologi hasil lagi-lagi ya, karena contoh dari makanan dan minuman yang difermentasi itu salah satu yang sudah pernah saya sampaikan ya, ada keju, yogurt ya. Kalau minuman-minuman yang sudah lama terfermentasi, misalnya seperti minuman beralkohol gitu ya, walaupun kita tidak mengkonsumsinya, dan itu adalah bagian dari proses fermentasi. Bahkan ada yang beberapa penjelasan mengenai makanan dan minuman fermentasi ini. Dan produk yang biasa yang dimanfaatkan ini sebenarnya makanan dan minuman, tapi saya sebenarnya mau mengangkat cerita tentang bioteknologi tanahnya gitu, karena saya saat ini bersama mahasiswa kelas reguler gitu ya, itu melakukan praktikum, dan mahasiswa bimbingan saya tahun ini ya, saya semua arahkan ke produk fermentasi, dalam hal ini pupuk organik cair yang nantinya akan menjadi salah satu teknologi masukan tinggi untuk menambah unsur hara dan menjadi satu proteksi secara alami, ya seperti contohnya pestisida organik gitu ya, walaupun jatuhnya belum masuk kategori pupuk organik yang siap dalam multiguna gitu. Dalam proses semua sedang saya teliti dan proses dalam tahapan yang nantinya akan banyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pertanian. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, proses fermentasi ini sudah lama sekali dilakukan di negara luar ya, di antaranya Mesir dan Sumeria. Dan pada abad ke-14 ini juga dilakukan di Cina, walaupun kita belum muncul ke dunia gitu ya, apalagi tahun-tahun seperti ini, tapi ini sudah lama sekali dilakukan oleh banyak negara luar gitu. Dan sering kita mendengar ada proses pasteurisasi. Nah, ini adalah merupakan proses fermentasi gitu ya. Nah, fermentasi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada fermentasi secara aerob, ada juga proses fermentasi secara anaerob. Nah, kalau fermentasi secara aerob, dia memerlukan oksigen, artinya tidak dalam keadaan tergenang. Dia butuh adanya oksigen atau O2 untuk mengubah substrat gula menjadi dan hasil akhirnya menjadi asam pirufat dan karbon dioksida atau CO2. Nah, ini biasanya kita lihat kalau untuk ini berbicara ke makanan dan minuman ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk ke bidang pertanian khususnya ke bioteknologi tanah, ini biasanya kita lakukan pada saat proses fermentasi atau pembentukan atau dekomposisi bahan organik, salah satunya pembuatan kompos. Nah, ini harus memerlukan O2 atau oksigen untuk melakukan proses
mengubahnya substrat gula menjadi asam pirufat dan nantinya akan menjadi satu bahan atau produk yang siap untuk diterima sebagai bahan tambahan atau bahan pembenah tanah. Nah, untuk yang kedua adalah proses fermentasi secara anaerob. Ini tidak perlu memerlukan oksigen. Yang sering kita lihat banyak sekali ya, seperti salah satunya ekoenzim itu adalah proses fermentasi secara anaerob, dan pupuk organik cair gitu ya, itu adalah proses fermentasi secara anaerob. Artinya tidak perlu menggunakan oksigen dan harus dalam keadaan tergenang. Nah, ketika proses ini terjadi, gula itu akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian asetaldehidanya, dan akhirnya menjadi salah satu bahan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara minuman, dia akan menghasilkan alkohol, etanol atau metanol, dan asam laktat. Nah, kalau di ekoenzim itu akan berbeda-beda ya fermentasinya. Kalau di minuman itu biasanya butuh waktu yang cukup lama, bahkan lebih dari 3 bulan, 6 bulan untuk bisa menghasilkan minuman yang nantinya akan jadi satu produk terbaru gitu. Nah, untuk sebagai proses fermentasi ini banyak yang diperlukan. Di antaranya adalah mikroba, di mana itu adalah sebagai agen starter atau sebagai inokulumnya. Jadi kalau tidak ada mikroba, Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses fermentasi, karena yang akan melakukan kegiatan mengubah substrat gula menjadi satu asam pirufat atau asetaldehida dan sebagainya itu adalah kerjaannya mikroba atau bakteri. Dan yang kedua adalah tempat atau wadah untuk menjamin suatu proses fermentasi itu bisa berlangsung secara optimal. Bisa menggunakan tong, bisa menggunakan ember, dan alat bekas lainnya yang bisa digunakan proses fermentasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, walaupun itu tidak dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah substrat sebagai tempat tumbuh atau medium dan sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Substrat di sini dalam hal apapun ya Bapak Ibu. Kalau di sini minuman beralkohol menggunakan buah-buahan gitu ya. Salah satunya anggur yang dimana dilakukan proses fermentasi. Bahkan kalau saya pernah dengar gitu ya, fermentasi pada tanaman, pada buah durian gitu, walaupun saya juga belum pernah coba gimana rasanya gitu ya. Terus ada yang beberapa juga proses minuman fermentasi lainnya yang tidak mengandung alkohol juga ada gitu ya. Salah satunya tadi yang disampaikan ada yogurt, ada keju dan sebagainya. Itu makanan ya. Nah, selanjutnya adalah produk, di mana inilah yang akan menjadi suatu proses atau hasil yang dihasilkan dari proses fermentasi. Jadi kalau lihat dari sini kita cuman butuh fermentor atau mikroba itu ya, dan substrat atau bahan baku yang akan dipakai. Kalau sudah memenuhi semua syarat ini, inilah masuk dalam proses skema fermentasi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saya juga sambil jalan sambil belajar gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali bagaimana teknologi-teknologi yang berhubungan dengan bioteknologi ya. Bahkan saat ini kalau Bapak Ibu pernah mendengar teknik jadam gitu ya. Ada yang pernah dengar teknik jadam? Sudah tersampaikan sebagai penyuluh teknik jadam untuk petani-petani saat terkini. Nah, kalau rajin mengikuti penyuluh pertanian milenial ya, saya kebetulan banyak mengikuti penyuluh-penyuluh pertanian yang saat ini mungkin secara praktisi gitu ya, karena kan rata-rata melakukan kegiatan penyuluhan itu secara praktis ya, dan biasanya dituangkan dalam bentuk konten dan bisa memberikan informasi untuk para petani milenial yang ada di seluruh dunia. Jadi teknik jadam itu menggunakan mikroba juga, tapi biasanya sering orang melihatnya JMS ya, Jadam Microorganism Solution. Jadi hanya butuh proses fermentasi tidak lebih dari 1 hari. Kalaupun mau lebih dari 1 hari, itu paling tidak 72 jam saja atau 3 hari. Jadi sekarang ini makanya saya mohon doanya juga, saya sedang mengajukan penelitian dosen pemula di program BIMA, dan saya mau melakukan proses penelitian lamanya fermentasi. Jadi kebetulan tahun ini mahasiswa diajak untuk ikut serta, kalau nanti lulus itu mahasiswa akan diikut sertakan dalam penelitian ini. Kebetulan karena saya
lebih banyak interaksinya di reguler, makanya saya memilih mahasiswa reguler. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang tidak terpilih gitu ya, bukan tidak bisa dipilih, tapi kalau nanti jadi bimbingan atau mahasiswa bimbingan saya mungkin bisa akan kecipratan, tapi untuk menjadi bagian dari penelitian juga nggak bisa gitu ya, belum bisa gitu. Nah, untuk yang saya lakukan, melakukan proses lamanya fermentasi. Nah, proses lamanya fermentasi ini berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau kita sedang melakukan fermentasi untuk kulit buah dan sayuran yang masih segar atau misalnya kalaupun ini, masih bisa dipakai gitu, jangan busuk, maka, fermentasi yang maksimal menurut Dokter Rosukan itu adalah 3 bulan. Lebih lama lebih baik. Lebih dari 3 bulan lebih baik, karena dia, ada proses yang dilewati. Kalau untuk ekoenzim itu sendiri, bulan pertama itu akan menghasilkan gas, bulan kedua itu akan menghasilkan asam, dan bulan ketiga itu akan menghasilkan enzim. Nah, yang lain lagi, ada juga lagi minuman, namanya classic enzim. Classic enzim ini adalah proses fermentasi minuman dari semua macam-macam buah-buahan. Jadi Bapak Ibu yang pernah mendengar classic enzim gitu ya, classic enzim ini dikonsumsi untuk membantu metabolisme dalam tubuh. Kalau dia tidak terkontaminasi maka akan baik bagi tubuh. Bahkan kalau saya ada di beberapa grup classic enzim, saya punya beberapa grup untuk hubungan dengan ekoenzim dan classic enzim, itu ada yang bisa sembuh sakit kankernya karena mengkonsumsi classic enzim. Itu perantara semua Bapak Ibu ya, kembali kepada yang di atas atau Allah Subhanahu wa taala yang membantu proses penyembuhan, tapi lantarannya adalah melewati itu. Dan kalau classic enzim itu sendiri beberapa bahkan ada 56 jenis buah-buahan itu dijadikan satu dan dicampur dengan madu ya, dicampur kalau misalnya memang untuk herbal banget bahkan beberapa juga menggunakan madu gitu ya. Kalau agak berat biasanya gula pun gula yang gula pasir atau gula merah gitu ya. Nah, untuk minuman-minuman fermentasi ini itu semua punya lama lama berbeda lama fermentasinya berbeda-beda. Nah, untuk jadam ini sendiri kembali lagi ya, ini hanya butuh, tidak boleh lebih dari 3 hari atau 72 jam. Kalau lebih dari 3 hari maka dia harus mengulang kembali dan jatuhnya bukan teknik jadam. Jadi mungkin untuk mengeluarkan aktivitas mikroorganisme atau microorganism solution. Bapak Ibu bisa search di internet ya, namanya Jadam Microorganism Solution. Jadi JMS gitu. Jadi tidak butuh waktu berbulan-bulan untuk mengaplikasikan ke dalam tanah untuk melakukan proses fermentasi. Jadi saya cuma cerita tentang perbedaan lamanya fermentasi saja. Ini bisa jadikan salah satu penelitian ya Bapak Ibu dan dikaitkan dengan aplikasi ke tanaman. Nanti bisa jadi bahan penelitian Bapak Ibu sekalian gitu. Dengan berbagai macam bahan-bahan yang bisa kita cari gitu ya. Nah, prinsip dari fermentasi yang harus dijalani secara optimal itu harus banyak memperhatikan beberapa faktor ya. Di antaranya dia harus aseptik atau bebas dari kontaminan. Bapak Ibu kalau kita berbicara kontaminasi ini saya pernah waktu zaman S1 ya, saya melakukan penelitian di laboratorium khususnya di biologi tanah. Kalau sudah berhubungan dengan kontaminan otomatis bukan cuma masalah dana yang akan dikeluarkan lebih besar, tapi juga masalah tenaga, pikiran, dan semuanya. Jadi memang untuk bisa berurusan dengan mikroorganisme ini memang butuh hati yang luar biasa dan butuh ketelatenan ya atau kebersihan. Kalau tidak bisa menjaga itu semua, otomatis pekerjaan kita akan rusak semua. Karena satu saja yang terkontaminasi, bahkan mungkin ada beberapa gitu di cawan petri, ya sudah otomatis semuanya akan ini. Apalagi kalau lagi melakukan proses fermentasi. Karena beberapa juga saya juga baca testimoni teman-teman yang melakukan fermentasi pada buah-buahan gitu yang nantinya akan menjadi produk yang namanya classic enzim itu banyak yang kontaminan yang tidak boleh dikonsumsi dan akhirnya digunakan untuk produk-produk sabun kecantikan dan sebagainya. Jatuhnya seperti ekoenzim tapi
masih bisa dipakai, dimaksimalkan. Dan yang kedua adalah volume kultur relatif yang konstan, itu tidak bocor ya. Terus dalam hal ini di wadah ya. Terus yang ketiga adalah kadar oksigen terlarut dan harus memenuhi standar. Dan kondisi lingkungan seperti suhu dan pH-nya harus terkontrol. Terus komposisi medium pertumbuhan juga harus mencukupi, karena ada beberapa proses fermentasi itu tidak bisa berjalan maksimal gitu ya. Nah, terus bahan yang kita siapkan atau inokulumnya harus murni, tidak campuran, dan sifatnya fermentasi. Ada proses fermentasi yang bisa dilakukan gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Sampai akhirnya membentuklah satu kultur biakan murni atau isolat dan adanya proses produksi akhir. Jadi sewaktu zaman saya S1 saya ikut program eh, apa pupuk organik dari kerjasama dengan Pusri, tapi saya tidak menyelesaikan dengan baik pada saat itu karena terjadi kesalahan dan akhirnya saya tidak menyelesaikannya. Tapi sebagai pengalaman Bapak Ibu bahwa pada saat itu proses fermentor atau dekomposernya atau bakterinya itu kita lakukan isolasi sendiri, tidak menggunakan M4, kita menggunakan mikroorganisme lokal yang ada di bahan itu sendiri. Dan otomatis ketika itu menjadi satu produk terkini yang nantinya namanya mikroorganisme, itu bisa dipakai seperti merek dagang M4 dan sebagainya. Nah, sifat fermentasi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada aerob, ada anaerob. Jadi kuncinya kalau aerob dan aerob itu cuma oksigen. Kalau ada oksigen berarti dia aerob, kalau tidak ada oksigen berarti anaerob. Itu aja kuncinya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sebagai seorang penyuluh, mungkin buat pupuk organik cair, buat pestisida organik, atau buat pupuk organik, baik kompos, bokasi, dan sebagainya, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah melewati proses namanya fermentasi atau kegiatan bioteknologi fermentasi. Ini sebenarnya bisa dibaca sebenarnya, jadi fermenter itu adalah bioreaktor ya, digunakan untuk tempat berlangsungnya proses fermentasi dan akan menjamin semua proses pertumbuhan mikroba dan produk dari mikroba itu sendiri. Nah, teknologi medium juga sebenarnya banyak ya. Saya kemarin pernah mencoba mengajak mahasiswa untuk melakukan praktikum membuat yogurt dan bahan fermentornya atau bakterinya menggunakan dari susu dicampur dengan asam laktat yang ada di Yakult gitu ya. Karena saya kurang teliti gitu ya kemarin, jadi sempat agak kontan dan terlalu asam, jadinya pas dicicip rasanya lebih asam daripada biasanya. Mungkin butuh selain bahan-bahan yang jauh atau aseptik atau bersih atau bebas bakteri gitu, bebas bakteri, aseptik gitu ya, bersih maksudnya. Dia juga harus membutuhkan ruangan yang dimana tempatnya bisa melakukan proses fermentasi secara baik. Jadi memang pembuatan minuman yogurt itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan secara alami, saya melihat beberapa contoh atau video-video yang beredar di YouTube, ternyata setelah dicoba malah justru butuh tempat yang lebih aseptik gitu ya ternyata. Karena memang asam, tapi asamnya itu agak lebih beda gitu daripada sakit perut buat minuman yogurt sendiri. Jadi akhirnya ya kita tidak pakai, lalu kita jadikan sebagai bahan tambahan untuk ketanaman saja gitu dengan proses pengenceran yang lebih ini. Ini adalah inokulum yang saya sampaikan tadi, itu merupakan agen hayati, maksudnya di sini meliputi ada organisme dan komponen subselulernya. Jadi mikroba itu punya ciri khas ya, dia sebagai agen untuk memproduksi bahan-bahan kimia yang kata saya mengubah substrat organik tadi menjadi asam pirufat atau asam
dehilda gitu ya. Jadi beberapa yang nantinya akan menjadi satu produk yang tujuan akhirnya bisa dipakai untuk minuman juga bisa, dijadikan makanan juga bisa gitu. Nah, ini yang saya bilang hubungan dengan ekoenzim tadi. Jadi enzim yang dihasilkan beberapa bakteri yang ada di dalam, kalau kita berbicara ekoenzim, beberapa bakteri yang ada di dalam kulit buah tadi gitu ya, itu dihasilkan, enzim yang dihasilkan itu biasanya merupakan katalisator yang mendorong terjadinya proses sintesis dan perombakan bahan baku gitu. Kapan-kapan Bapak Ibu boleh dipraktekkan ya untuk ketanaman. Siapa tahu ini akan menjadi salah satu penelitian Bapak Ibu yang suka bereksperimen gitu ya dengan menggunakan bahan baku dan menggunakan mikroorganisme. Tapi contohnya jangan dipakai jangan dipakai merek dagang M4. Coba untuk buat sendiri, misalnya menggunakan nasi yang nantinya akan menjadi mikroorganisme lokal dan ditambah dengan kalau di Jadam tadi yang saya ceritakan, dia menggunakan gulanya dari potato atau kentang. Jadi rebusan air, oke, bentar lagi mau habis ya. Iya. Rebusan kentang tadi itu sebenarnya bisa dipakai sebagai gulanya untuk makanan si bakteri. Nah, sedangkan nasi atau dari seresah-seresah sisa tanaman itu akan menghasilkan mikroorganisme lokal yang nantinya akan menjadi agen hayati yang membantu proses fermentasi atau kegiatan dekomposisi nantinya. Nah, itu bisa diaplikasikan ke tanaman dan tanah. Dan alhamdulillah beberapa hasil video yang saya baca, walaupun saya nanti belum melakukan karena rencana itu akan menjadi kegiatan pengabdian, cuman belum terrealisasi. Tapi secara yang saya pahami mengenai fermentasi itu sendiri, memang ketika bakteri atau istilahnya kita panggil ya gitu ya, itu kalau sudah diaplikasikan ke tanaman itu akan menghasilkan hasil yang baik. Bahkan ekoenzim kemarin Bapak Anton kalau boleh ngasih masukan ya mungkin untuk ke hewan ternak itu sangat baik sekali ya, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan penyakit hewan, penyakit ternak itu ya. Karena ketika diaplikasikan ke hewan ternak, beberapa jadi gemuk gitu. Karena memang di hasil fermentasi dari ekoenzim itu sendiri sebenarnya menghasilkan bakteri pereduksi atau yang berhubungan dengan desinfektan gitu. Yang membunuh bakteri jahat gitu ya. Jadi memang kegiatan ini sebenarnya bisa dicoba untuk Bapak Ibu kalian, apalagi berhubungan dengan bioteknologi gitu. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan karena sudah 9 menit lagi gitu ya habis waktunya. Nah, ini jadi beberapa jenis inokulum dan produknya ya. Kalau kita menggunakan jamur, maka kita kalau makanan ya ada tempe, ada oncom, kecap dan sebagainya. Kalau kita menggunakan bakteri, yeast ya, maka yang dihasilkan ada roti, tape dan sebagainya. Bakteri, jamur masih yeast ya. Terus ada yang terakhir adalah bakteri itu sendiri gitu ya. Kalau dilihat ada nata de coco, ada yogurt dan sebagainya. Jadi mungkin masih tinggal 8 menit lagi Bapak Ibu bisa sekalian bertanya sambil ngobrol gitu ya. Mungkin ada yang mau boleh. Silakan, mungkin Pak Anton ada mau yang dibahas? Iya Bu, masalah tentang peternak tadi Bu. Iya, silakan. Untuk di kita ini Bu ya, memang masih minim Bu. Jadi perlu referensi memang untuk dari ekoenzim itu untuk ternak. Jadi tidak semata-mata dari bahan kimia aja Bu. Selama ini kan pakai suntik aja Bu, suntik vitamin gitu kan. Saya juga antusias sama herbal intinya. Nah, mungkin bisa di-share nanti anunya bahan-bahan yang dianu kan, yang bisa untuk ekoenzim itu kan. Iya, siap Jadi Pak. bisa diaplikasikan ke
peternak. Iya. Di sini Pak, Bu. Mungkin itu aja Bu ya. Iya, iya. Ya, satu lagi Bapak Ibu, jadi saya pernah nge-share tentang gula putih ya. Jadi kalau dulu pemikiran saya mengenai bahan bahan organik, makanannya si bakteri gitu ya, gula gitu ya. Dulu pikiran saya yang namanya gula tuh yang bagus tuh gula merah gitu. Padahal sebenarnya justru di gula putih yang saya pernah share di grup ya, justru di gula putih ketika dipakai sebagai makanan atau agen starternya untuk si bakteri gitu. Nah, untuk gimana ininya ada penjelasannya di grup ya, di WA saya pernah kirim itu di grup dan akhirnya tadinya saya mau menggunakan gula merah. Jadi kemarin praktikum untuk yang reguler kelas A yang rombongan 2020 itu tadinya mau pakai gula merah, tapi setelah saya dapat informasi terbaru bahwa sebenarnya gula putih yang lebih baik dan glukosanya lebih banyak dan bisa menghasilkan aktivitas mikroorganisme yang lebih maksimal lagi. Jadi akhirnya saya menggunakan gula putih dan sudah dapat 2 tong gitu ya. Insya Allah nanti kalau 3 bulan lagi di bulan Juni kita panen dan saya berharap itu bisa ada lanjutan untuk sebagai bahan penelitian. Jadi saya sengaja untuk mengembangkan ekoenzim di bidang pertanian, baik tanaman, hewan ternak gitu ya dan teknologi hasil gitu ya supaya bisa termanfaatkan. Saya juga baru tahu ini testimoni bukan saya yang melakukan. Jadi testimoninya adalah ketika hewan ternak mengalami sakit, kalau nggak salah unggas ya kemarin yang sama tim ekoenzim dari daerah timur. Kebetulan saya di grup ekoenzim seluruh Indonesia, jadi ada beberapa grup ekoenzim itu ya, ada yang khusus di Lampung, ada khusus di Sumatera, ada yang khusus di Bandung dan sebagainya. Jadi saya bisa mengambil informasi itu dan ternyata sebenarnya sudah lama sih pada saat Idul Adha terjadi penyakit kulit ke hewan ternak, kalau tidak salah dicampur dengan makanan ternak itu akan seperti kata Pak Anton tadi ya, herbal gitu ya, akan meningkatkan nafsu makan hewan ternak dan membersihkan kulit yang kalau tidak salah ada sapi yang terkena penyakit kulit. Nah, ketika diaplikasikan itu berkurang dan bahkan bisa sembuh gitu, dan ketika diaplikasikan ke makanannya itu dagingnya bagus dan sehat ini hewan ternaknya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih ke menggunakan untuk terapi kaki ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghilangkan bau kaki, kalau ada alergi kulit di kaki itu alhamdulillah saya merasakan sendiri. Ini testimoni saya sendiri dan saya tidak lagi menjual satu produk, tapi memang kenapa saat ini saya masih konsisten walaupun agak tersendat-sendat melakukan kegiatan penelitian atau kegiatan ekoenzim ini memang butuh keseriusan dan saya berharap ini akan saya lakukan untuk analisis unsur harainya karena saya mencoba ikut proyek program penelitian dosen pemula tadi, berharap nanti ketika di produk baru dan bisa didapatkan unsur harainya gitu. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengambil informasi yang saya sampaikan pada hari ini. Karena tinggal 3 menit lagi ya, Ibu Endang juga sudah siap untuk mengajar di materi selanjutnya. Mungkin ada lagi yang selain sebelum saya tutup. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian masih fresh gitu ya, walaupun sebentar lagi masuk 1 Syawal gitu ya, masih hitungan hari gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa hadir, masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau dibahas terkait bioteknologi fermentasi? Karena saya masih menunggu Bapak Ibu untuk tugas proposalnya, karena tugas proposal ini saya ingatkan kembali bahwa ini akan masuk dalam kategori komponen UTS atau komponen ujian tengah semester.
Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkan gitu ya, atau bahkan pada saat mengumpulkan juga asal-asalan gitu ya, maka bukan berarti ngumpul nilainya bagus Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran tahun semester kemarin itu lebih ke teknologi budidaya tanaman lahan rawa, kalau ini lebih ke produk bioteknologi. Terserah mau bioteknologi fermentasi, bioteknologi tanah, bioteknologi pertanian, itu terserah asal kapasitas atau ruang pembelajaran kita masih di luar ini, masih di dalam ini gitu. Karena ini sebenarnya sebagai exercise atau latihan Bapak Ibu sebelum nanti tahun depan mendapatkan pembimbing dan mengerjakan skripsi atau mengerjakan proposal penelitian. Dari cerita saya tadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dijadikan topik, judul, karena ketika ada masalah, apalagi hubungannya dengan pertanian, otomatis itulah yang akan jadi satu topik penelitian kita. Jadi saya membangkitkan intuisi Bapak Ibu sekalian supaya timbul ide gitu ya. Berharap nantinya akan jadi satu nilai atau value